Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Nampaknya Alhamdulillah. sehat selalu ya, jiwa dan raga. Sekarang ini yang sehat kadang-kadang mesti diperjelas, jiwa juga. Ini yang jadi masalah. Bang Ihsanuddin Nursi, tadi aku bacakan harga minyak merosot, dolar meningkat, inflasi meningkat, meroket kalau kata seorang presiden dulu ya. Tapi apa yang terjadi di Indonesia kalau minyak turun, dolar naik ini resikonya apa? Hutang naik sendiri kan begitu ya. Tapi nggak mungkin lah minyak turun ya, walaupun demo berbulan-bulan, bahkan pernah ditantang dari Sentul. Mau berapa bulan demonya gitu. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi? Cerita yang satu ini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dari ketidakkonsistenan bacaan dengan kebijakan ya. Sebenarnya para pejabat, kalau saya telusuri sejak akhir 2021 sampai dengan kuartal pertama 2022 sudah membaca situasi stagflasi yang pernah kita bahas juga ya. Oke, situasi stagflasi artinya inflasi tinggi, pertumbuhan melambat. Inflasi tinggi disebabkan harga-harga naik, pertumbuhan melambat disebabkan juga tadi harga-harga mengakibatkan inflasi, makanya disebut dengan stagflasi. Double gitu. Pertumbuhan yang melambat diikuti dengan inflasi tinggi. Itu kan terjadi sesungguhnya ketika media massa Barat memberitakan bahwa perang Ukraina telah membuat situasi Eropa tetap terkendali karena pasokan gasnya tetap terpenuhi. Tapi pada saat yang sama harga pangan mulai terpengaruh karena pasokan gandum dunia terpengaruh. Berarti kita sudah kena sejak awal Februari, berarti di Februari ketika menyerang Ukraina, berarti kita sudah kena 3 isu pangan, isu energi, sekaligus isu keuangan karena Amerika langsung, NATO terutama, mengenakan sanksi ekonomi. Dalam bahasa yang sederhana sesungguhnya kalau begitu situasi Ukraina melawan Rusia yang saya sebut akan berkepanjangan sejak awal akan memberi dampak pada krisis ketiga hal, dan kemudian baru dinyatakan oleh para pejabat keuangan dan moneter di Indonesia. Perkiraan saya baru sekitar bulan Mei, bahkan tepatnya ketika Sri Mulyani baru menyatakan di bulan Juli ketika mengantar APBNP era APBNP Indonesia akan mengalami krisis pangan, energi dan keuangan gitu. Saya berkali-kali bilang kita udah ngomong duluan gitu. Itu yang kita hadapi. Dan menariknya hari ini ketika Federal Reserve siap-siap menaikkan kembali tingkat suku bunga disebabkan inflasi harga pangan dan berdampak pada kemudian harga nilai tukar dan berdampak kemudian pada penurunan pasokan pemakaian minyak hingga turun 1%, orang melihat tetap resesi akan berjalan. Artinya sesungguhnya pemahaman tentang resesi dalam 2 kuartal terus-menerus menurun sudah dipahami dengan baik gitu. Itu riwayatnya begitu gitu. Pertanyaan pokoknya, kenapa pemahaman pengetahuan seperti itu tidak terimplikasi dengan baik di Indonesia gitu loh. Jadi pertanyaan saya, Anda punya pengetahuan karena Anda sudah mengadaptasi dan mengorientasikan kebijakan ekonomi Indonesia sebagai ekonomi terbuka penuh gitu ya.
Saya ulang ya, karena Anda sudah mengadopsi dan berorientasi pada ekonomi terbuka penuh. Kenapa dalam suasana keterbukaan penuh itu, dengan pengetahuan bahwa akan terjadi resesi, Anda tidak membuat satu kebijakan untuk mengantisipasinya? Anda malah buat kebijakan yang sebaliknya gitu loh pertanyaannya. Apa indikatornya? Anda cabut subsidi, ya, lalu kemudian Anda akan dengan halus mencabut subsidi pada bahan bakar gas 3 kg dengan menyarankan mengganti ke kompor. Lalu Anda juga tetap melanjutkan memberikan subsidi pada orang-orang kaya dengan cara melakukan belanja pajak yang kita pernah bahas juga di sini gitu. Cuma subsidi bagi orang kaya. Sementara Anda tidak mau memberi subsidi pada orang miskin, kan gitu ngelihatnya. Jadi ada kebijakan-kebijakan di mana dalam suasana yang Anda sudah ketahui resesi itu di depan pintu, sikap kebijakan Anda tetap tidak adil, tetap tidak peduli gitu. Jadi Anda tetap melakukan satu kebijakan yang sesungguhnya tidak memberikan penguatan pada landasan dan bahu perekonomian Indonesia. Landasan perekonomian Indonesia adalah tetap pada UMKM. Bahu perekonomian Indonesia tetap pada ekonomi rakyat. Bukan pada konglomerat, bukan pada mereka yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk segelintir orang itu gitu. Dalam segelintir orang itu gitu loh. Itu yang saya heran. Nah, apa indikator lebih lanjut yang kita lihat per hari ini misalnya? Saya misalnya ngelihat, ternyata setelah naik 3,25% sudah riset, dia akan naikin lagi jadi 4%. Karena awal tahun depan. 75 basis poin. Jadi berarti 4%. Itu akan mukul itu. Langsung. Begitu juga yang namanya European Central Bank tidak sungkan-sungkan akan naikin lagi suku bunga. Jepang juga sudah tidak lagi negatif suku bunganya, sudah positif dalam kebijakan dia gitu. Sementara Cina sudah siapkan lagi duit untuk menggelontorkan kegagalan pembangunan perumahan dia, ditambah dengan ini menarik, yuan melemah selama 14 tahun terakhir ini gitu. Paling lama sekarang ini 14 tahun terakhir dan 14 tahun ini. Artinya semua pihak terkena. Lalu Indonesia bilang, iya kita sih tetap, walaupun krisis kita tetap punya daya. Ini apa sih kebijakan? Iya, bahkan APBN katanya ini apa? Bahkan surplus katanya. Ada surplus katanya. Cukup besar lagi disampaikan. Apakah ini angin sorga atau memang benar-benar ada sorga di sana gitu? Itu makanya kemarin saya mencoba menelusuri berapa sebenarnya 107 triliun saldo anggaran lebih tiap tahun. Cukup gede loh. Iya. Ratusan triliun saldo anggaran lebih. Nggak terpakai gitu. 2021 aja kemarin di 2020 ya. Saya ambil 2020 dan terbitnya 2021, yang 2021 belum terbit, mestinya sudah terbit gitu ya. Itu sudah ratusan triliun. Itu kan artinya ketika ratusan triliun dibandingin sama yang namanya subsidi masyarakat, dibanding dengan beban suku bunga, dibanding sama namanya bayaran cicilan pokok, dibanding sama namanya penguatan masyarakat, itu kan besar. Pada saat yang sama korupsinya terus. Iya, ini kacau bener mikirnya. Begitu nggak di situasi yang saya anggap puzzle-nya itu lagi-lagi kepada orientasi ekonomi kita gitu. Puzzle-nya itu jadi letak uji coba kita dalam memperbaiki perekonomian yang disebut dengan siap-siap memperbaiki perekonomian setelah krisis pandemi gitu ya. Ternyata kita tetap punya puzzle, dan puzzle-nya itu pada orientasi ekonomi kita gitu. Orientasi kebijakan ekonomi gitu. Ya, kadang-kadang macam dinas pemadam kebakaran ya. Ini aja lihat orang ini banyak kasih analisa ketika kompor gas sedang disodok-sodokan kepada para pengguna di desa-desa. Ini buat masuk PLN, tapi kisahnya tuh suplainya berlebih. Dan pemerintah harus memaksa PLN yang katanya kelebihan suplai cukup besar ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini masyarakat jadi garuk-garuk kepala. Kok ini dari gas melon mau dirubah jadi gas? Dan ini pun mundur maju kebijakannya. Ketika Pak Jokowi bilang, enggak itu enggak mulai. Tapi menteri yang sebelumnya sudah merengsek ke masyarakat. Bagaimana Bang tentang ini juga? Ini menarik karena kebetulan saya diminta untuk melakukan kajian di kalangan pekerja PLN gitu ya, di dua tempat gitu ya. Saya menelusuri lagi lebih panjang ke belakang. Satu prinsipnya ini karena pemerintah tunduk dan patuh pada liberalisasi sektor migas.
termasuk yang namanya energi, liberalisasi sektor energi. Ini dilakukan oleh pemerintah secara bertahap, dan itu dilakukan di minyak dan gas, termasuk sekarang di PLN. Ya. Yang kedua, kesalahan besarnya MK ikut terlibat dalam hal ini, karena MK walaupun memberikan keputusan tapi tidak berani ngambil sikap seperti membatalkan Undang-Undang Kelistrikan nomor 20 tahun 22. Tapi kemudian setelah namanya Dahlan Iskan berkuasa, liberalisasi sektor migas malah berjalan dengan baik gitu ya. Nah, berikutnya di era Joko Widodo terjadi kesalahan mendasar. Ini ribut saya bilang ribut saya ya, dengan direksi PLN ketika menerapkan gagasan kebutuhan membangun infrastruktur power plant pembangkit sebesar 35 gigawatt atau 35.000 megawatt dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7%. Saya bilang ini salah total. Ini keributan saya di depan ratusan wartawan gitu ya, karena terjadi di media center DPR. Saya ingat betul ini karena waktu itu saya sendirian, anggota dewan setuju, pengamat lain setuju gitu ya. Direksi PLN membenarkan dan cuma saya sendirian. Di pemerintahannya waktu itu Rijal. Saya dasarnya karena hitungan saya sejak awal saya bilang tidak mungkin mencapai pertumbuhan 5%, maka saya menolak pertumbuhan 35.000 megawatt karena asumsinya 7%. Itu makanya kalau hari ini dinyatakan kelebihan pasokan sekitar 15.000, saya memang sejak awal kalaupun mau dibangun, saya bilang cuma kalau pertumbuhan 5%, itu berarti yang mau dibangun sebenarnya bukan 35.000 megawatt, tapi cukup sekitar 20 sampai dengan 22,5, gitu, 22.500 megawatt. Gitu. Itu peristiwa 2015 itu. Bayangkan itu peristiwa 2015. Itu pertarungan 7 tahun lalu. Nah, ibarat jamur tumbuh di musim hujan, swasta melakukan besar-besaran pembangunan power plant. Ini yang risau kayak gini terhadap situasi perpolitikan, situasi ekonomi politik energi PLN. Ini bukan hanya Indonesia, bukan hanya sejumlah orang Indonesia, tapi sejumlah orang petinggi-petinggi di beberapa lembaga multilateral dan beberapa lembaga analis yang menunjuk siapa yang harus bertanggung jawab, who is taking responsible to the power plant gitu ya. Itu papernya gitu munculnya. Nah dari sana gegap gempita membangun power plant itu mengakibatkan kelebihan pasokan. Ini kata kunci berikutnya. Kelebihan pasokan. Saya mencatat di 2017 sesungguhnya mereka tidak pernah mengagendakan pembentukan holding subholding atas PLN. Saya ulang, di 2017 saya mundur ke belakang, tidak pernah ada jadi cuma dibikin beberapa subholding. Kebetulan saya catat subholding di farmasi, subholding di perkebunan, subholding di keuangan, subholding di Pertamina, di pertambangan migas ya. Mereka bilangnya pertambangan dan migas gitu ya. Tapi tidak termasuk PLN. PLN kan konstruksinya beda itunya. Ada 5. Itu tidak pernah dibicarakan. Lalu mereka kemarin membuat subholding dan holding subholding. Apa motifnya? Motifnya IPO. Mereka tidak lagi mencari model-model zaman sebelumnya, kemitraan strategis dengan menjual saham kepada sejumlah investor, tapi mereka menjual lewat penawaran saham perdana, initial public offering di pasar modal. Kenapa sampai kayak gitu? Karena pada 2021 IPO yang sejumlah perusahaan yang muncul di pasar modal melantai-lantai bursa itu besar-besaran, dan mereka menganggap IPO itu menguntungkan. Di tengah yang namanya PLN terus merugi karena pembangkit yang dibeli itu, yang dibangun itu harus dibeli oleh PLN dengan harga yang mahal gitu. Pada saat yang sama PLN punya tugas menggeser kebijakan energi fosil ke energi terbarukan. Jadi ada 2 tugas PLN, mengatasi kelebihan pasokan tapi sekaligus mengubah kebijakan dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Pada saat yang sama dia punya beban hutang 456 triliun. Sebenarnya kan saya ungkapin kemarin juga di acara rasis, tapi sekilas karena penanya nggak ada, saya nggak menjawab lebih dalam gitu ya. Kondisinya begitu gitu.
kondisi. Nah, daripada kayak gitu, kebetulan ada cara lain gimana? Ya udah, kalau gitu kompor gasnya yang kompor gasnya. BBG yang 3 kilogram dicabut, subsidinya suruh aja dia pakai listrik karena kebetulan kita kelebihan pasokan. Dengan begitu apa? Kesalahan kebijakan itu ditimpakan ke masyarakat. Dengan cara ngebangun holding subholding, jadi ada dua nanti. Di satu sisi subsidi dihapuskan, kesulitan keuangan diatasi dengan IPO gitu. Itu maksudnya. Artinya segala sesuatu nanti dibebankan ke masyarakat. Padahal itu kesalahan kebijakan mereka gitu. Belum lagi kalau nah, mereka ngebentuk 4 subholding dari pembangkit gitu ya, terus nanti ke memisahkan energi baru terbarukan sampai ke bawahnya lagi gitu. Nah, itu yang akan saya presentasikan, memang gitu latar belakangnya. Ini perlu pencerahan ini, karena ini kalau semua listrik, mobil listrik, motor listrik, kompor listrik, mati lawa ini katanya gitu kan. Nah, yang orang lupa ketika semuanya serba listrik gitu ya, itu statusnya menjadi ketika swasta menjadi penentu di pembangkit listrik. Itu ya. Masalah. Selain harganya tidak terkendali, itu hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta karena mereka menguasai dua. Mereka menguasai power plant pembangkit, mereka menguasai retail eceran. Cuma soal transmisi distribusi aja yang tetap dipegang oleh PLN. Itu berbahaya betul itu situasi melanggar Artinya, konstitusi lah begitu. Political risk-nya tinggi gitu loh. Itu yang tidak dibahas oleh. Jadi di bahasa lain, arah kudeta korporasi terhadap kedaulatan rakyat terbuka gitu. Wah, yes. Ini kajian saya bukan kajian nasional ya, tapi kajian internasional. Betul. Ketika saya menyebut kudeta korporasi. Jadi korporasi melakukan kudeta atas kedaulatan rakyat di mana-mana dengan cara-cara menguasai hajat hidup orang banyak. Iya, termasuk di mana-mana ya. Luar biasa. Ini nampaknya ada salah pendidikan di negeri kita ini, Bang. Inilah yang menyebabkan saya ingin bertanya ini. Baru pernah ada Menteri Pendidikan yang macam gini, punya bayangan 400 orang gitu. Timnya lah, bukan bayangan dia ya, timnya. Dengan dana yang cukup besar, entah dari mana. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi sebagai pengajar juga, saya tahu Bang Ihsanuddin Nursi juga pernah jadi pengajar ini sampai hari ini. Apa yang terjadi dengan negeri ini sampai hari ini? Negeri sudah 77 tahun tidak punya itu yang namanya blueprint pendidikan. Ganti menteri, ganti gaya. Apa Bang melihat masalah ini? Ghazul Fikri atau perang pemikiran itu dimulai dari dunia pendidikan. Ini dia. Jadi kalau kita ambil Al-Baqarah gitu ya, 120, lain tarwa anta Yahuda wa Nasara ala tattabi'un. Itu kan sesungguhnya menunjukkan perang pemikiran tidak akan pernah berakhir. Tapi di mana dimulainya perang pemikiran tidak akan pernah berakhir? Di dunia pendidikan. Kalau di dunia pendidikan, pertanyaan berikutnya, di dunia pendidikan mana itu tidak pernah berakhir? Yang saya sebut di 5 wilayah. Dari pemerintah sebagai pendidik, karena pemerintah menjadi penentu dalam berbagai kebijakan. Dia memberikan contoh. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan formal, gitu ya. Yang ketiga, lembaga masyarakat. Seperti yang melakukan di dunia itu, termasuk media massa di situ. Lalu kemudian lembaga-lembaga agama seperti masjid, gereja, itu kan pendidikan. Lalu berikutnya komunitas, lalu berikutnya keluarga dan individu. Nah, itu semua dirusak sebenarnya. Terutama dengan masuknya gadget yang ini selama saya 2017 juga. Jadi di 2017 itu ketika mereka menyebut satu perubahan dengan tingkat kuadran yang luar biasa, mereka bilang dalam video yang berdurasi hanya 5 menit itu, bahwa segala sesuatu akan total berubah disebabkan pengaruh ICT, jadi informasi komunikasi dan teknologi yang masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan ini harus tetap menjadi basis untuk ini kajian saya berikutnya setelah saya belajar itu dan saya presentasikan itu di berbagai tempat gitu ya, terutama di satu universitas yang dihadiri sampai ribuan orang gitu.
saya menyebut begini, ujungnya adalah ketika kita berhadapan dengan pertarungan pemikiran, perbenturan pemikiran, perang pemikiran itu basisnya adalah teknologi, maka penentu teknologi lah yang akan memenangkan peperangan itu. Tapi mereka tidak puas karena itu hanya bicara pada kerangka piranti keras dan piranti lunak. Piranti pemikirannya, brainware-nya itu belum cukup. Maka harus dibuat juga kurikulumnya. Jadilah begitu, kurikulumnya itu menentukan arahnya ke situ gitu. Anda bisa lihat misalnya ketika orang ribut tentang peta jalan pendidikan Indonesia yang menghapus soal pendidikan agama misalnya. Itu kan udah kelihatan arahnya. Arahnya kelihatan gitu. Poinnya adalah ketika seseorang masuk dalam dunia pendidikan, dia pasti bawa kepentingan untuk peperangan pemikiran. Tinggal kita lihat latar belakangnya apa gitu loh. Latar belakang orang pendidikan ini apa. Lalu muncullah istilah macam-macam dalam dunia pendidikan. Nah itu harusnya diantisipasi. Begitu juga ketika lahirnya undang-undang pesantren gitu. Lalu kemudian kita lihat sekarang rencana sistem pendidikan nasional yang saya sebut Undang-Undang Dasar 45 saja mengakui bahwa pendidikan dalam rangka pembentukan akhlak mulia dan beriman bertakwa gitu. Nah mestinya ada dalam kurikulum. Jadi balik-baliknya lagi ketika 400 orang itu berada dalam tim, pertanyaan besarnya menjadi itu berarti ada peperangan besar dalam pemikiran para peperangan. Itu betul-betul peperangan besar di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia kalau dalam data saya 86,95% umat Islam, dan dari 86,95% umat Islam dengan jumlah sekitar 237 juta itu ya, itu pada hakikatnya masih sekitar 40%-an optimal ya. Itu masih tetap memegang teguh ajaran walaupun 60%-nya berstatus apakah itu Nusantara, apakah itu jail, apakah dan lain-lain. Tapi yang 40% ini kebanyakan masih bertahan. Artinya sesungguhnya perang pemikirannya kental. Sepanjang Indonesia masih bisa bertahan dengan modelnya seperti di Gempur 97-98 masih tetap bertahan. Sekarang sebagian besar menyadari bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu salah dan mereka sekarang sedang berjuang habis-habisan gitu ya. Itu kelihatan ada kesadaran pentingnya menjaga keyakinan gitu. Nah bisa kita lihat misalnya saya ngambil contoh gampang ngelihatnya. Kita lihat pada saat sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib, lalu kemudian kita lompat ke sholat subuh di masjid berjamaah masih banyak nggak? Walaupun di sholat subuh misalnya cuma satu rakaat, satu saf gitu ya, tapi minimal itu ada kekuatan di dalamnya gitu. Lalu juga kita lihat kalau sholat zuhur misalnya masih banyak orang-orang kecil yang tetap bersolat, masih tetap istiqomah gitu, misalnya melihatnya. Dan itu menyentuh hati. Oh iya, mereka masih punya kesadaran. Dan itu berarti ketika mereka nanti diimbuhkan pada pola pikir tu'minuna billahi wal yawmil akhir gitu ya, itu luar biasa. Mereka akan terpelatih. Nah, salah satu contohnya misalnya kemarin pada demo 22 September kemarin gitu ya. Itu kan muncul kesadaran itu, masih ada kesadaran bahkan mereka menyebutnya itu sama dengan hampir sama dengan 212 yang pesertanya. Terlepas dari semua itu gitu ya, saya ingin mengatakan kepada pendengar Rasil dan pemirsa Rasil TV bahwa Indonesia terus-menerus menjadi ajang pertempuran pemikiran sebenarnya sejak sebelum Indonesia terbentuk hingga hari ini. Nah, problematiknya adalah soal kemana pemerintah mengarah. Apakah pemerintah sungguh-sungguh dalam rangka menegakkan pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 dengan junjungan tingginya pada kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam rangka memajukan kecerdasan umum, dan kecerdasan umum harus berbasis Pancasila, atau kemudian kecerdasan umum basisnya basis materialisme. Itu pertanyaan besarnya. Itulah kehadiran 400 orang itu muncul pertanyaannya kayak gitu. Itu ya luar biasa di balik ini semua ya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 harusnya begitu. Nah, Bang, ini isu lain. Negeri yang katanya sangat kaya ini mengalami masalah di timur Indonesia. Ya dulu di Aceh pernah ada gubernur yang kena cokok KPK, tapi yang satu ini nampaknya tidak gampang ini mencokoknya ini. Kata KPK setelah 1.000 triliun lebih dan 500 triliun pada masa beliau ini digulirkan ke sana. Lukas NMB menjadi sebuah gunung es lain dari korupsi di Indonesia. Apa yang Bang Iksanuddin Nursi lihat di tengah gejolak di Papua sana, Bang? Silakan, Bang.
kejujuran dan ketidakjujuran itu hidup berdampingan. Persoalan pokoknya adalah apakah sistem sosialnya membenarkan, bahkan kalimat saya bukan sekedar membenarkan, apakah ketidakjujuran itu dihormati, dihargai atau tidak gitu. Nah, dalam praktek di Indonesia, ketidakjujuran itu terkadang mendapat penghormatan, mendapat pengakuan, penghormatan, dan memberikan tempat yang mulia pada ketidakjujuran itu. Sepanjang yang tidak jujur itu memberikan hasil dari ketidakjujurannya kepada pihak-pihak yang dipentingkan. Misalnya dulu ada orang yang tidak suka dengan BLT gitu ya, tapi kemudian BLT-nya sekarang gila-gilaan gitu, gitu misalnya. Contohnya begitu gitu ya. Salah satunya kita ambil itu kan dalam format ada inkonsistensi antara ucapan dengan tindakan. Nah, format di Indonesia dalam rangka korupsi itu dilihat sesungguhnya pada relasi pembenaran kacaunya sistem moral dan sistem etik dalam kebijakan pemerintahan. Ketika kebijakan pemerintahan tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip etik pemerintahan gitu ya. Ini saya mulai pakai pendekatan etik gitu. Maka sesungguhnya dalam artikel saya itu korupsi etika. Itu muncul korupsi etika di situ. Kalau kemudian etika itu bersumber dari moral dan berarti moral itu sumber jadi agama, maka yang terjadi adalah korupsi moral. Dan ketika itu dirasakan oleh masyarakat, tidak terkatakan tapi dirasakan oleh masyarakat, maka gejolak korupsi itu menjadi persoalan biasa. Dan kalaupun kita sebut sebagai puncak gunung es atas beberapa kasus, dia akan menjadi sebuah problematik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Walaupun sesungguhnya tidak wajar. Nah, itu nampak pada sikap KPK. Misalnya ketidakberanian KPK pada kasus-kasus tertentu. KPK menyatakan tidak ada niat jahat pada Ahok misalnya. Atau tidak ada persoalan pada kasus Gibran misalnya. Pada saat yang sama orang terheran-heran gitu. Nah, itu ada problem etika, itu problem kebijakan yang sesungguhnya berbasis pada kebijakan politik yang melanggar etika publik. Jadi ada public etik yang dilanggar di situ. Dan itu tidak terakomodasi, tidak terapresiasi, tidak kemudian menjadi satu kebijakan yang kemudian dikoridorkan pada penegakan rasa keadilan. Itu bagian, jadi menurut saya bukan cuma sekedar korupsi dalam makna tiga makna. Ada kesempatan, ada kerugian, dan kemudian ada keuntungan yang diberikan hanya pada kelompok tertentu, ada hukum yang dilanggar misalnya. Nah, itu pengertian korupsi begitu. Tapi ini bukan sekedar itu. Ini ada etika yang dilanggar. Itu salah satunya. Bukan sekedar hukum, karena hukum memerlukan proses dalam kerangka itu. Tapi ada etika yang dalam proses kehidupan itu dilanggar. Dan itu terjadi di masyarakat. Saya selalu mengambil contoh jalan raya gitu. Luar biasa namanya korupsi di jalan raya itu. Etika itu dilanggar oleh sesama pemakai jalan itu luar biasa. Ya, pada orang yang pakai mobil mungkin cuma ngeliat sekilas selintas, apalagi pakai mobilnya mewah, terus kacanya gelap gulita gitu ya. Lalu kemudian terjadi kesenjangan kepekaan terhadap situasi sosial politik gitu. Itu begitu gitu. Ihsan Talib saya tahu ini direkam sejak awal kita ini betul. Yang sebelum Anda kemudian kontak saya sudah tahu tadi direkam. Jadi silakan yang merekam karena ini buat saya peringatan bagi semua pihak gitu. Dan pada saat yang sama kita melihat juga pelanggaran itu dilakukan oleh orang kecil gitu. Jadi pelanggaran itu betul-betul air mengalir dari atas ke bawah, pelanggaran etika seperti itu. Kalau Anda pergi misalnya di kolong jembatan Kalibata misalnya, itu orang melakukan pelanggaran lalu lintas nikmat aja, nggak ada urusan gitu. Benar kejadian kayak gitu. Lalu kalau kita ngeliat juga misalnya kejadian situasi di depan beberapa stasiun, atau kita lihat semena-menanya sejumlah pengemudi ojek gitu posisinya. Ini itu gitu. Dan semena-menanya orang yang pakai strobo dengan warna birunya, dengan suaranya seolah-olah kepentingan negara didahulukan, padahal bukan kepentingan negara. Kan belum tentu kepentingan negara yang dilakukan. Dan kemudian dengan enak dia melakukan pelanggaran hukum gitu misalnya. Kan kejadian ini begitu gitu. Jadi situasi ini menggambarkan korupsi bukan melulu pada persoalan keuangan. Korupsi juga bisa mengenal soal etika. Korupsi juga bisa mengenal soal nilai. Jadi ketika seseorang mengatakan saya Pancasila, nah itu direkam lagi tuh, ada pihak lain yang menambah rekamannya. Saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika.
saya tidak mengenangkan politik identitas. Itu kan ada problem yang disahkan secara vulgar gitu ya, tergelar, bahwa perebutan kekuasaan dengan cara melanggar etik itu biasa-biasa aja. Itu problematiknya. Saya ulang ya, ini problematik besarnya. Perebutan kekuasaan dilakukan dengan cara melanggar etik itu nampak seperti jalan raya. Ketika orang berebut soal jalan. Dan pada saat yang sama jalan tol dibenarkan. Padahal itu jalan publik gitu. Atas nama kepentingan publik dibangun jalan tol, lalu kemudian terjadi kenikmatan mereka berinvestasi di jalan tol gitu. Ada hal yang padahal masyarakat diambil pajaknya, padahal masyarakat diambil sumber dayanya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang salah dalam kebijakan. Saya selalu berulang-ulang mengatakan begini. Anda mencontoh Amerika itu 1 abad lebih, tetap melahirkan masyarakat cemas. Per hari ini saja mereka tidak mampu mengatasi masalah dirinya sendiri. 40 miliar US dollar sekarang sedang diupayakan untuk dihapus terhadap yang namanya pinjaman di sana. Itu karena kesalahan kebijakan mereka. Terus tetap jadi contoh kita gitu loh. Tetap menjadi kiblat kita. Itu kan menarik kan. Mereka sudah meninggalkan itu, Pak. Dalam sikap-sikap kita karena 86,95% atau 237 juta sebagai Islam. Tapi kita sisi lain tetap mengagumi Amerika sebagai kiblat kehidupan sosial, politik, ekonomi kita. Itu kan masalah. Sehingga riba, suku bunga biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Bahkan ada orang berpendapat, sudahlah, atau kita memang sudah begini, ya sudah, kita jalanin saja. Sampai begitu gitu. Padahal jelas-jelas Al-Quran menyatakan Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Jadi ada sistem nilai yang memang porak-poranda, yang nggak bisa kebentuk utuh. Nah, ketika materialismenya berhadapan dengan keilahian berhadapan dengan materialisme dalam peperangan pada saat yang sama, kedua-duanya terus tidak menemukan pola utuh, ya akhirnya memang tadi social disorder, political disorder. Ujungnya apa? Ya social disobedience, tidak ada kepatuhan sosial, tidak ada kepatuhan politik. Kenapa? Karena tetap saling berbuat politik. Nah, itu nampak pada menjelang 2024. Itu kelihatan. Jadi mulai kelihatan. Bagaimana misalnya cerita tentang Puan dengan Imin, Anies dengan AHY, Prabowo dengan Joko Widodo. Itu gambaran political disorder loh. Bukan political order. Karena mestinya tidak begitu gitu loh. Dalam kerangka itu. Loh, Anda masih jauh loh 2024. Anda sudah bicaranya seperti sekarang. Itu kan mempertontonkan perebutan kekuasaan secara vulgar. Dan Anda tidak malu melakukan perebutan kekuasaan itu dengan begitu gitu. Nggak ada rasa sungkan tentang perebutan kekuasaan itu gitu loh. Saat yang sama Anda memberikan pejabat kepala daerah ke pihak-pihak yang nampak sesuai dengan arahan kemenangan Anda. Ini kan vulgar gitu dipertontonkan. Kok nggak malu ya? Gitu. itu korupsi etik, itu ada problematik etik di situ. Ada problematik moral. Ya. Gitu saya ngelihatnya Exxon. Jadi bukan sekadar iceberg atau puncak gunung es pada kasus Lukas NMB, bukan itu. Buat saya itu cuma sekedar kasus kecil yang sekedar mengindikasikan memang ada problem etik dan moral di dalam dunia politik dan ekonomi di Indonesia gitu. Ya. Nampaknya pondasi sudah dibuat, tapi tidak ada mau kembali kepada konstitusi kita. Gampang sebenarnya kalau mau kan begitu gampang, bukan begitu Bang Alexander Nursi? Jadi kalau kita kembali lagi kalau mau, ini kan berarti bicara political will. Dan kalau bicara mau kan ada orang harus bangkit dulu. Nah itu soal kebutuhan dan soal keinginan. Nah dari sana saya menyebut orang Indonesia memang suka tergiur dengan fata morgana. Persepsi yang salah itu menjadi sebuah kebenaran. Seperti mereka bilang, kampanyekan terus kebenaran, maka dia akan kesalahan, maka dia akan menjadi kebenaran. Dan kita menikmati betul kesalahan itu sebagai sebuah kebenaran. Gitu. Fata morgana dianggap sebagai kenyataan, pelangi dilihat sebagai sebuah keindahan nyata. Gitu. Padahal itu pandangan mata yang bukan merupakan hakul yakin, bukan kebenaran yang hak. Nah, ketika itu terjadi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, juga dalam hukum, maka semuanya menjadi serba palsu. Itulah yang saya sebut sebagai, kalau dalam ceramah saya di mana-mana, yang disebut sebagai false authorization. Jadi false authorization itu, kewenangan palsu itu, tadi sumbernya karena itu berpikirnya, apa dampak dari kewenangan atau kewenangan semu atau kewenangan palsu itu? Ya keadilan juga akan terasa semu, palsu semuanya. Nah itu siklusnya menjadi bergulir terus-menerus sepanjang siklus kehidupan sosial politik yang dalam hal ini kenegaraannya
dilakukan dengan model begitu, itu artinya Indonesia sedang memasuki benang kusut. Kita berada di benang kusut. Kita tidak tahu bagaimana mengurainya karena kita sebagian besar karena basis materialismenya tadi, kita berada di benang kusut tadi. Nah, di benang kusut itulah seolah-olah untuk sebagian orang tidak ada jalan keluar, padahal jalan keluarnya di depan mata. Itu makanya tadi balik lagi ke pembicaraan awal. Kita sudah tahu akan ada resesi, kita sudah tahu bahwa akan ada dunia gelap yang signifikan dalam bahasa mereka sendiri, tapi kita tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya bagaimana itu kan menghadapi tentang ayat 7 tahun itu ya. Tadi, gitu. Ya, luar biasa. Sementara umat Islam yang tadi Bang Ihsanuddin Nursilat yang paling tidak masih istiqomah 40% lah dari 230 juta ya. Ini dilarang-larang untuk menyampaikan identitasnya dengan istilah politik identitas yang harus dihindari. Ini menyebab perpecahan, bukannya threshold yang menyebab perpecahan atau apa yang Bang, sementara nggak boleh orang di luar orang Jawa lah presiden dan lain-lain. Ini kan politik identitas, ini ngomong kemana, kelakuan kemana gitu, atau apa yang orang jadi bingung, itu apa sih politik identitas? Tetangga saya bilang, tanya, ya mau kau apalah katanya gitu. Gimana Bang? Saya kebetulan bicara politik identitas di berbagai tempat ya. Di kelompok intelektual, di kelompok aktivis, di kelompok para pemikir gitu ya. Di depan para ibu-ibu gitu. Terakhir saya bicara di depan Badan Koordinasi Mubalik wah se-Indonesia. 90 sekian proses, 99% pesertanya ibu-ibu. Tapi militansinya luar biasa. Mak-mak sekarang polisi aja nyingkir kalau di luar biasa gitu ya. Saya menyebut kita nggak, kalau saya ngomong dari asal muasal politik identitas dari luar, maka kita akan merujuk pada National Security Strategy of US yang diterbitkan oleh George W. Bush pada 17 September 2002 setelah berhasil meruntuhkan WTC dan menyatakan bahwa Amerika dan kelompoknya akan berhadapan dengan ancaman dari kaum tiran dan kaum teroris gitu. Maka keluarlah kalimat war and terror. Nah, kalimat berikutnya adalah mereka menyerang langsung secara terbuka, kami akan menyerang Irak gitu. Dan 2001 itu Afgan diduduki hanya karena persoalan mencari Usama bin Laden atau Jamaah Islamiyah atau Al-Qaeda. Dari situlah sesungguhnya Islamophobia atau kemudian tepatnya politik identitas itu muncul. Diperkeras lagi politik identitas itu ketika Donald Trump dalam pidato inaugurasinya di Januari 2017 itu menyatakan Judeo-Christianity. Ini saya sampaikan juga di depan para pengurus masjid gitu ya, biar tahu situasinya. Lalu sebelumnya terjadi ketika 2014 kemarin karena ada satu partai dibubarkan gitu ya. Lalu masuk mereka ke berbagai partai lain, lalu muncullah istilah politik identitas. Apa itu politik identitas? Agar orang Islam tidak menggunakan keislamannya memilih berikutnya sesuai dengan preferensi keislamannya. Jadi politik identitas adalah gitu ya, satu identitas yang dimiliki oleh pemilih, satu identitas yang dimiliki oleh satu kelompok, satu identitas yang dimiliki oleh satu kekuatan politik untuk melakukan pilihan politik sesuai dengan identitasnya. Itu nggak boleh. Artinya sesungguhnya ketika mereka menyatakan tidak boleh ada politik identitas, mereka sesungguhnya sedang menyatakan politik identitas gitu. Begitu juga ketika mereka menyatakan suku Jawa di luar Jawa tidak bisa jadi presiden, itu sesungguhnya politik identitas. Karena identitas itu bisa didasarkan atas agama, atas suku, gitu ya. Bisa didasarkan atas yang namanya penghasilan. Kalau saya ngambilnya 3, agama, suku, dan mata pencaharian atau ekonomi. Nah, kalau dilihatnya lebih dalam lagi, dalam perspektif itu, sesungguhnya gambaran politik identitas bisa dilihat dari Undang-Undang Dasar 45. Pasal 3 alinea 3 misalnya, kata pembukaan, berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Itu sudah ada 2 identifikasi. Identifikasi pertama adalah identifikasi berkat rahmat Allah, dan itu term Islam, lalu didorong oleh keinginan luhur. Itu berarti identitas di mana
kita harus masuk ke dalam sebuah keinginan menjadi bangsa yang merdeka dengan basis keinginan luhur. Itu identitas. Kita tidak ingin ditindas oleh siapapun. Kita ingin betul-betul bergerak berdasarkan keinginan luhur kita sebagai kehidupan berbangsa. Itu identitas. Jelas. Maka saya bagi identitas itu ke dalam 4. Identitas yang diberikan, identitas karena alami, identitas karena pilihan, identitas karena diberikan, identitas karena capaian. Identitas karena diberikan itu misalnya gelar doktor honoris causa, gelar profesor, ya itulah kayak gitu, orang yang dapat gelar PAM tertentu padahal dia tidak dari PAM itu, misalnya orang yang dapat gelar PAM dari marga tertentu, apakah itu di Sumatera Utara atau di mana gitu ya, padahal dia bukan dari sana, itu pemberian gitu. Tapi juga ada capaian, misalnya orang yang memang mendapat gelar apa dalam dunia akademik gitu. Nah, begitu juga ketika kita melihat dalam konstruksi misalnya identitas karena alami. Nah, itu yang tidak dikehendaki. Nah, mereka bicara politik identitas, menolak politik identitas karena mereka tidak menghendaki 86,95% atau tepatnya 237 juta masyarakat Islam di Indonesia memilih politik Indonesia berbasis ajaran. Jadi di situ ada persoalan kekuatan identitas sebagai energi untuk melakukan pilihan politik. Nah, atau energi untuk menolak kekuatan politik, gitu dalam tesis saya. Nah, itu yang tidak dikehendaki. Anda bayangkan setiap pemilu 2014, 2019, 2024 selalu muncul istilah politik identitas itu. Itu dari pasal dari alinea 3, paragraf 3. Lalu kalau kita ngambil ke pasal 29 ayat 1 ayat 2, negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa, itu identitas. Jelas. Artinya apa? Identitasnya identitas agama. Negara ini adalah negara yang warga negaranya beragama. Itu artinya warga negaranya beridentitas. Jadi nggak bisa dibilang nggak ada politik identitas. Karena pasal 29 ayat 1 itu identitas. Pasal 29 ayat 2 lebih tegas lagi. Negara menjamin kebebasan warga negara untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaannya. Itu dijamin untuk pelaksanaan identitas itu gitu lah. Jadi konstitusi itu menjamin gitu. Nah, itu saya kira problemnya artinya adalah ketika ada orang teriak-teriak politik identitas, sebenarnya ada upaya untuk mempengaruhi agar identitas yang dimiliki oleh seseorang tidak digunakan dalam rangka pilihan-pilihan politiknya. Gitu Pak penjelasannya gitu. Masya Allah, luar biasa hari ini ya. Ini Indonesia 2 tahun lagi udah sibuk. Cina 2 minggu lagi masih tenang-tenang aja penggantiannya. Iya. Luar biasa Bang Tadi yang saya bilang, vulgar sih mempertontonkan perbuatan kekuasaannya. Gitu, dan kalau orang sudah vulgar memperebutkan kekuasaan, itu ada hadisnya tuh. Oh gitu. Iya. Hadisnya jangan pernah kasih ke orang yang berebut kekuasaan. Itu dia. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi pagi hari ini menemani kita pencerahan yang luar biasa. Banyak ditunggu mendengar. Ya, Talib, mohon maaf kalau yang salah. Sekali lagi karena keterbatasan dan kebodohan saya. Tapi sesungguhnya benar karena kehendak Allah semata dan mudah-mudahan kita tahu mendapat taufik hidayah dan inayahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.